Nggak usah punya analisa yang jauh dari panggang, jauh dari api lah. Yang penting diskusi dijalanin, apa hasilnya nanti, mau 2 jam selesai, mau 3 jam selesai, kita lihat setelah makan dong. Belum makan aja udah punya persepsi macam-macam. Kalau kita yang sering itu Intinya Kiai Imat takut. Takut Kiai Imat pokoknya. Takut. Itu Kiai Imat kalau menurut saya. Iya. Gini, kalau ente asumsinya kayak gitu, ini nggak akan ada perdamaian. Kan pada intinya kita semua mau ada kedamaian di sini. Bukan begitu, Kang. Kalau saya itu sering, Kang, Rasul Mas. Ada apaan sih dah, berisik banget. Udah 2 kali loh. Bukan Said Qori saja kok yang mengatakan gitu. Ini kan Said Qori yang mengatakan, biarin dah. Semua itu dari kelompok Alawi mengatakan seperti itu. Itu. Anggapan cuma satu orang takut beneran gak sih? Kiai Imat tuh beneran takut gak sih? Enggak takut. Takut beneran. Rumel, takut beneran. Si Kori ngebelain Rumel, kalau seandainya Imat itu emang takut debat. Enggak, tadi pagi teleponan sama saya, beliau bilang nggak takut, tapi beliau itu Masa tak takut ada tapinya? Sebentar, coba bisa diam nggak sih ngormatin orang ngomong? Ini loh, bahasanya gitu. Ketika kita ingin menentukan sesuatu, apalagi ini masalahnya panjang. Kalau cuma dikasih waktu 1,5 jam, itu udah nggak ketemu nalar gitu loh. Enggak segitu juga Mas. Ini bukan masalah teknis atau durasinya, ini masalah datang atau enggak. Gini Mas Rumel. Jadi gini, yang saya dapatkan dari Kiai Imat ini adalah karena memang ada banyak dari beberapa orang yang dianggap sebagai penasihat beliau memberikan saran untuk tidak perlu mendatangi di acara tanggal 7 September. Kiai Imat kan udah dewasa, ngapain dipandu-pandu segala? Yo emang orang punya penasihat nggak boleh? Boleh, tapi ngapain, kan dewasa. Nah, justru kedewasaan Kiai Imat kemudian muncul dalam pemikirannya dalam konteks yang dinarasikan ketika podcast satu. Kenapa Robito nggak mau? Satu, dengerin dulu dong Mas Romel. Minta tempat Kocak ini kocak. Allah lucu. Kemudian si Robito itu kerjasama. Jadi ceritanya Kori ini lagi berantem sama Imat. Atau yang ketiga, Udah tim-timnya Imat nyerang Kori semuanya. Yang ada apa itu namanya UNER apa UNES. Kan seperti itu. Ya, tim nanti ya. Udah itu gak penting, yang penting kan rahasia ya. Takutnya nanti diintimidasi. Kalau saya ceritainnya diintimidasi nanti. Maka nggak saya ceritakan. Intimidasi, diracun, itu. Terus kedua, dari saintifik Dokter Sugeng. Terus dari unsur filolog, karena filolog ini harus masuk karena untuk memverifikasi kesahihan manuskrip. Manahem Ali, terus perwakilan unsur filolog sejarah. Pak Manahem udah diundang. Nah, ahli sejarah. Nah, itu minimal 4 itu tuh. Masing-masing 1. Selebihnya mereka mau bawa tim siapa, ya itu urusan nanti masing-masing kepalanya nanti yang urus. Oke, Ami Faku nggak ikut? Oh ya nanti sama kayak gitu lah, gimana sih? Oh, berarti kita ketemu ya? Oh, ketemu. Tenang, Gus Romen. Saya nggak tenang. Kalau ketemu kan berarti saya nagih leher dong. Mau di kan ini atau pas ketemu? Gus Romel nggak akan pernah ketemu dengan saya, sayangnya. Karena apa? Karena besok saya nganterin surat ke Gus Romel sekaligus memenggal. Kan suratnya terpenggal. Gimana sih? Nggak asik. Gus Romel nggak akan hadir. Nggak asik. Kan gini, kan perjanjian kita penggal gitu kan, apabila ada surat. Nah, yang ngirim surat itu saya. Karena surat diterima, otomatis perjanjian kita nih, gitu kan, eksekusi langsung. Gak asik. Udah kayak Imat yang berkelit. Luar biasa, aku keren. Kami tunggu Kori, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tuh tadi tuh pengen nanya Tengku Kori diundang atau enggak. Nanti udah playing victim. Jangan terpengaruh saya. Jangan. Lah, gue tetap terpengaruh. Gua kali ini bela Robito. Allah. Aduh, jangan gitu Kori.
Gus Rumel sukses. Terus sekarang gini loh, apa sih kita harus pusingkan? Yang jelas ketika ada orang ngundang kita untuk biar cepat lah masalah ini selesai. Mau dia framing kayak mau apa, layanin aja. Top Kiai Imat juga udah punya pasukan jutaan sih, ngapain pusing-pusing. Betul. Kalau gua Bung Kori wajar ada di takut. mana? Tanggal 6 di mana? Jakarta enggak? Gua nggak diundang bro. Gua Kita apa? ngopi-ngopi aja. Saya datang H-2 kayaknya. Tanggal 5 atau 6 kayaknya udah di Jakarta. Ngopi-ngopi aja. Lu mampir ke tempat gua dong. Ya makanya Ana nanya. Ketemu di mana? Iya, Yang gua kemarin ada. sama ada namanya Musa Kazim sama Ismail Fajri Alatas pengen ketemu ente tuh. Boleh. Gua di sini di Bekasi. Boleh nanti oh Bekasi Jakarta itu berapa menit ya? 30 menit kali ya? Dekat. Oke. Bekasi Jakarta setengah jam lah. Boleh. Tanggal 6 atau belakang. tanggal 6 kayak ya? Tanggal 6 aku datang. Said, saya jabarkan sedikit ya Said ya. Begini Said, maksudnya itu. Jadi harusnya ketentuannya itu begini Said. Jadi kan Robito itu harus ngirim surat minimal ke 4 disiplin ilmu. Pustaka, yakni pustaka itu orang yang mengkaji dari sisi kitab-kitab. Nah itu cukup satu aja ke Kiai Haji Imad. Nah nanti Kiai Haji Imad bersama tim, yakni ada Said dan lain-lain. Nah, terus kepada Said, Dokter Sugeng, nanti Dokter Sugeng mau bawa siapa? Ya itu terserah. Filolog cukup satu aja ke Manahem Ali, nanti Pak Manahem bawa siapa? Nah seperti itu saya kontaknya. Jadi hanya satu orang saja. Kalau saya begini sekarang- tuh ya. Sekarang gini, sebentar Bu Santri, sebentar. Kita Bismillah ya, kita di sini tidak membela personal ya. Ya siapapun yang ketika lemah dalam permasalahan ini, ya lemah aja, gitu. Sekarang apa urusannya kita ngatur Robito, ya kan? Dia yang mengundang, dia yang ngemodalin, dia yang ngongkosin, ya kan? Lah sekarang dia mau ngundang orang yang memang dianggap layak untuk diskusi gitu loh. Ini Said, Ya, ini Said. Stop, saya bicara stop. Nah, kayak gitu Said. Kan nggak enak. Jadi nanti tuh diskusi jatuh kan kayak gitu Said. Jadi Said belum beres. Nanti Kiai belum beres argumentasi, dipotong. Nah, maka yang dipilih Iya. itu di depan netral. Kali ini iya, semua ada moderator. Kita kok nggak jadi bercuri negatif thinking sih, ya kan? Kalau sekira-kiranya dalam diskusi sudah enggak lagi netral, ketok meja aja berangkat pulang. Orang netral nih diskusi kayak gini nih. Jadi begini Said, kalau saya melihat dari undangannya itu, yang pertama ya jelas tidak netral. Yang pertama begini, kita kan sering ini ikut Bahsul Masail. Bahsul Masailah saja yang mencari hukum far'iyah seperti halal haram bahkan ikhtilaf, itu waktunya kadang sampai 2-3 hari. Itu yang pertama. Ini mau membahas tentang ibtol atau isbatun nasab, waktunya hanya 1,5 jam. Bahkan kalau di Bahsul Masail itu kita waktu itu ditentukan semua, dari isoma, istirahat, sholat, dalam undangan itu jelas itu. Nah, kalau 1,5 jam ini bukan diskusi menurut saya, tapi transaksi malah. Oke. Sebentar saya jawab. Santri, yang diperlukan Kiai Imat apa? Coba. Yang diperlukan untuk selesai masalah diskusi ini apa? Yang diperlukan untuk Sahih Nasab Alawi itu apa oleh Kiai Imat? Jawab dulu cepat. Jelas padat. Jawabnya terjawab pertanyaan Kiai Imat itu. Bukan asal menjawab. Iya. Jadi harus terjawab. Iya. Dijawabnya apa pertanyaannya? 12 pertanyaan Kiai Ya, Imat. yang 12 pertanyaan Kiai Haji Imad itu harus terjawab, bukan sekedar menjawab. Iya, Ketika apa dari pertanyaannya? Hei, apa Satu, pertanyaannya? Sejak kapan Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramut? Itu harus dijawab. Oke. Sekarang kalau jawaban itu Tunggu saya. Iya, Kalau sebentar. kita biasa di Bahsul Masail, 1 pertanyaan itu bahkan bisa
Kalau satu pertanyaan itu dijawab, kalau satu pertanyaan itu dijawab dengan 2 kitab abad ke-4 ke-5, bagaimana? Gimana? Kalau satu pertanyaan santai dong, Pakku. Iya. Kalau 12 pertanyaan itu dijawab dengan 2 kitab yang ada di abad ke-4 dan ke-5, gimana? Iya, bukan membantah, memverifikasi. Memverifikasi. Iya, kita memverifikasi nanti. Tenang dulu, tenang. Santai. Oke, sebentar. Pertama, didapatkan manuskrip Abnaul Imam yang asli yang dapat diverifikasi kebenarannya secara sertifikasi sains melalui uji karbon. Ada sertifikasinya dan bisa diuji lab. Oke. Kedua, ya didapatkannya kitab penjelasan terkait Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa di dalam kitab Fuqahaul Yaman karangan Imam Ibnu Samurah Al-Ja'di. Ibnu Samurah Al-Ja'di atau Al-Ja'di. Bagaimana? Apa yang mau dilawan sekarang? Gini. Enggak dilawan. Tunggu saya jawab ya. Poinnya begini, Santri. Ya kalau jawabannya sesuai, ya udah kan kita perjanjiannya kan begini. Kan nggak perlu 15 jam, cukup 2 jam selesai kan? Gini saya. Iya, itu tuh kalau betul. Tunggu Kang Fakku. Apalagi diskusi atau bahsul masail yang harus menguji karbon. Menguji karbon ini loh, kita saja yang bahsul masail yang menentukan. Sudah dibawa, alat ujinya udah disiapkan, alat uji karbonnya sudah disiapkan, manuskripnya sudah disiapkan, orang yang uji karbonnya sudah disiapkan. Gimana? Perdebatan itu saja tidak cukup hanya 1-2 jam. Kok tidak cukup? Uji karbon itu gak lama. Kata Kiai Imad, uji karbon cukup air liur jempol ditaruhkan di langit-langit lidah, terus diceplek. Kalau dia hancur atau berbekas itu berarti karbon palsu, kan gitu. Itu kan udah gampang, ilmunya udah ada sama Kiai Imad. Iya, itu kan baru 1. Ini kan 12. Apakah cukup dengan waktu 1,5 jam? Mas santri, nih dengerin. Yang perlu diverifikasi itu kan apakah benar Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Soal al-muhajir ke al-anu ke al-abah yang jelas sudah terverifikasi Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far, selesai. Enggak semudah itu, Sayyid. Begini loh. Pertanyaan 12 itu tidak hanya Ubaidillah, Ustaz. Iya, begini loh. Jenengan gini. Tunggu. Jenengan kemarin sama Rizky hanya membahas wow itu hampir 1 jam loh. Wow saja itu loh. Apa mungkin 12 pertanyaan dijawab hanya 1,5 jam? Maka saya menyebutkan tadi ini bukan diskusi, tapi ini transaksi. Loh, ini udah asumsi nih. Kamu apanya biar ditransaksi? Iya, mungkin ada yang mau jual gitu, kira-kira ada yang mau beli enggak? Begitu. Oh ya enggak, jangan begitu. Substansinya kamu sudah itu kamu jadi mukibin ini berarti nanti. Sama kayak Mukibin Ba'alawi yang sekarang ini jadi kata buta. Nggak usah punya analisa yang jauh dari panggang jauh dari api lah. Yang penting diskusi dijalanin, apa hasilnya nanti mau 2 jam selesai, mau 3 jam selesai, kita lihat setelah makan dong. Belum makan aja udah punya persepsi macam-macam. Begini, kalau kita yang sering ikut bahsul masail. Intinya Kiai Imad takut. Enggak mungkin. Takut Kiai Imad pokoknya. Takut. Itu hanya Kiai Imad kalau menurut saya. Iya. Gini, kalau ente asumsinya kayak gitu, ini nggak akan ada perdamaian. Kan pada intinya kita semua mau ada kedamaian di sini. Bukan begitu, Kang. Kalau saya itu sering, Kang, bahsul masail.